Hai semua, kenalin, nama aku Vito. Aku di sini sebagai Ketua OMK Santo Petrus. Yang mau aku ucapin di sini, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, karena dalam proyek ini kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran dari Tuhan kami, Tuhan Yesus, karena dari awal sampai akhir hampir tanpa kendala di proyek ini, baik dalam segi pendanaan, dalam segi kepanitiaan, selalu berjalan dengan lancar karena berkat dan penyertaan dari Tuhan kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki kami, Romo Hari Subekti, yang telah mengizinkan dan membimbing kami sampai sejauh ini. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada sponsor kami yang telah mensupport kami baik secara moral maupun secara material. Yang pertama itu dari Universitas Katolik Musikaritas, dari SMA Xaverius 1 Palembang, dari SMK Xaverius Palembang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ketiga sponsor kami yang telah mensupport kami dari awal sampai terbitnya MV kami yang kedua ini. Kami juga ngucapin banyak-banyaklah terima kasih kepada peserta-peserta lomba yang telah mengikuti perlombaan ini dengan sepenuh hati, walaupun kami tahu di masa pandemi ini nggak mudah loh ngadain lomba, terus ngikutin lomba yang mengharuskan kita untuk berkumpul secara fisik, pasti sangat menyulitkan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada panitia yang telah berusaha dengan sangat kompak, dengan sangat baik untuk menyukseskan proyek kita dari beberapa bulan yang lalu sampai dengan MV ini terbit pada bulan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh rahmat Tuhan Yesus, khususnya OMK-OMK di seluruh Indonesia, agar kita benar-benar mengilhami lagu ini. OMK Lentera Menyala, kita terus menyala dan menjadi terang bagi dunia. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Sisil. Saya selaku Ketua Pelaksana dalam proyek OMK Lentera ini. Saya mau menceritakan tentang keramaian dan keseruan dari awal lomba sampai pembuatan MV kemarin. Awal-awal pembuatan MV itu kita mengadakan lomba animasi gerak dan lagu tingkat Keuskupan Agung Palembang. Terus yang dari pertemuannya itu hanya 6 orang, jadi 23 orang yang untuk membantu pembuatan MV original sampai yang kemarin-kemarin. Terus tiba waktunya pada pembuatan MV sementara, itu kita memperkenalkan lagu kepada para peserta karena lagunya tuh baru dibuat dan dirilis kemarin sih. Itu kita buatnya di 3 tempat. Yang pertama di Fikes, yang kedua di UKMC, dan yang ketiga di SMA Xaverius 1 Palembang. Itu berlangsung selama 4 hari berturut-turut pembuatannya. Selama pembuatan MV itu hari pertama sampai hari ketiga itu cuacanya bagus, mendukung. Tapi pas hari keempat itu cuacanya itu kurang mendukung, kayak hujan, mendung. Terus tapi tetap seru karena bisa merangkul satu sama lain yang awalnya belum kenal, kayak cuman tahu oh ini orangnya, oh itu orangnya, tapi setelah pembuatan proyek ini jadi kenal orangnya tuh gimana, sifat aslinya tuh gimana gitu. Terus setelah melewati 4 hari itu kita memasuki editing MV sementara. Itu selama 2 hari. Setelah itu kita merilis MV ini untuk diperkenalkan lagunya kepada para peserta lomba tingkat Keuskupan Agung Palembang untuk mereka mempelajari dan membuat gerakan animasi ini. Terus lalu berjalannya waktu, setelah itu tibalah di pengunjung lomba, yaitu mencari pemenang dan mencari gerakan yang kreatif dan bagus-bagus. Lalu akhirnya kita menemukan pemenang, yaitu yang juara pertama itu dari Jambi, yang kedua itu dari Batu Raja, yang ketiga itu dari San Prades, dan juara favorit itu dari Santo Petrus.
Karena sudah mengikuti lomba dan yang juara 1 itu dari Jambi, jadi kita tuh menggunakan gerakannya karena mengantusias mereka mengikuti lomba ini. Itu gerakannya itu diambil yang juara 1 saja. Lalu untuk pembuatan MV original yang baru dirilis kemarin, yang paling berkesan itu pada saat kami membuat makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang kurang membutuhkan, kayak yang kurang, ya tau lah pokoknya. Lalu tapi kami membuatnya tuh kami buat sendiri, tapi tetap mematuhi prokes sih. Terus setelah itu kita membuat MV original. Itu tempatnya ada 2 tempat. Yang pertama di Gereja Santo Petrus, yang kedua di Jakabaring. Lalu puji Tuhan sih cuaca yang kemarin tuh bagus, walaupun ada kendala tapi tetap berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Setelah itu selama proses pembuatan itu kita tuh bisa ya membaur lah, walaupun tidak terlalu tapi kita bisa membaur lah. Terus keluh kesah yang dialami selama proyek ini itu ya yang pertama tuh emosional karena banyaknya perbedaan pendapat. Karena kayak pendapatnya tuh mau kayak harus diturutin tapi nggak mau dengerin pendapat orang lain gitu. Jadi kan kayak emosi dan kesel. Tapi dengan adanya itu tetap berjalan sih, kayak bisa membuka pikiran, bisa terbuka, bisa lebih kayak ini bagusnya kayak gini, bagusnya kayak ini, bagusnya kayak ini gitu. Lalu dan yang paling benar-benar yang paling kesel itu pada saat di suatu hari itu ingin menggunakan lokasi tersebut, tetapi awalnya tuh bisa memakai, tapi harus ada jaminan supaya tempatnya tuh nggak rusak, pokoknya harus seperti itu. Tapi kan daripada mengambil resiko, lebih baik kita mencari tempat yang lain gitu. Jadi makanya kita pembuatannya itu di Jakabaring. Gitu aja sih dari aku. Makasih. Hai, aku Dominic Krishna. Jadi aku di sini sebagai pencipta lagunya OMK Lentera. Sebelum aku masuk ke topik pembahasan yang mau aku bahas, aku mau cerita dulu nih. Sebenarnya lagu OMK Lentera ini project dari lama sih, dari tahun kemarin, dari awal tahun kemarin. Cuman terkendala 1 tahun lebih karena yang pertama itu ya dampak COVID-19 ini. Kemudian yang kedua itu kami bingung gimana cara mempromosikannya ke orang-orang. Jadi ya gitu, 1 tahun lebih kami terhambat. Dan kebetulan di tahun ini pengurus OMK Santo Petrus itu mau penutupan kepengurusan, jadi mau pergantian kepengurusan. Jadi aku punya rencana kemarin untuk bisa buat lagu OMK Lentera ini jadi last project untuk kepengurusan di tahun ini. Kebetulan juga aku megang divisi minat dan bakat di kepengurusan OMK, jadi langsung aja dimasukin ke project itu. Kebetulan kemarin subdivisiku itu buat project tentang lomba animasi, dan kebetulan juga lagu ini rencananya akan digunakan dan sudah digunakan. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube-nya OMK, linknya di atas. Nah, jadi sebenarnya lagu ini nih tadinya bukan untuk OMK tadinya, tapi untuk pribadi sih. Cuman kebetulan ada project ini jadi dibuat deh. Sebenarnya bukan aku sendirian, tapi teman-teman filantropi. Kalau yang bingung dan bertanya filantropi itu apa sih? Ada lagi nih YouTube-nya nih. Tahun kemarin habis rilis single pertama filantropi. Jadi langsung aja dicek di YouTube-nya. Ya itu tadi. Jadi awalnya itu
cuman ini doang liriknya doang, terus untuk masalah nada dan aransemen dan sebagainya itu dibantu sama teman-teman filantropi. Nah, teman-teman filantropi itu ada yang tidak ikut sebenarnya di syuting kemarin, tapi sisanya bisa dilihat teman filantropi itu siapa aja. Nah, jadi begitu. Untuk feel-nya sendiri dalam proses pembuatan lagu kemarin itu terinspirasi dari ini sih, dari pandemi ini sebenarnya, karena semenjak kepengurusan baru MK tahun kemarin kan awal tuh, itu pengurusan baru tapi dim-dim aja, jadi ada inisiatif untuk buat satu project lagu, tapi ya karena COVID tadi sebenarnya terkendala, jadi gitu alasan yang pertama. Yang kedua, feel-nya itu diproses dalam membuat aransemennya sih. Jadi teman-teman kemarin kami filantropi itu terkendala karena aransemen, beberapa missing nada, terus beberapa lagi itu malah nggak sinkron sama waktu ideal sebuah lagu gitu. Jadi mau disebut ideal juga bukan, disebut nggak ideal juga masih termasuk ideal, karena 5 menit lebih, awalnya itu 5 menit lebih tadinya lagu ini, tapi semenjak di aransemen, terus kemarin juga ngobrol sama dulu pendahulu OMK Petrus ini, ada pemusik juga, jadi ya dapat bar-bar part-part lagunya segitu yang teman-teman bisa lihat di MV original OMK yang kemarin baru rilis. Kemudian apa lagi ya? Feel yang terakhir itu ini sih persiapannya, karena butuh persiapan yang menurut aku effort banget, berat banget, karena nggak sembarangan lagu ini mau dibuat gimana gitu. Apalagi kan nantinya ini bakalan jadi lagu OMK umum sih, jadi yang bisa dianimasiin dan bisa dinikmatin, easy listening juga. Jadi itu aja sih feel-nya. Bersyukur banget kemarin juga dibantu sama mantan anggota OMK juga dalam proses recording dan rekaman lagunya dari awal sampai akhir. Terus sebenarnya yang kontribusi pembuatan lagu ini bukan cuma OMK Petrus saja, tapi OMK Santo Yosep juga dalam pembuatan musiknya juga kemarin ikut serta dalam recording juga, dalam mastering, finishing sampai rilis. Apalagi ya, itu aja sih. Oke, kemudian apalagi ya, bahas tentang personil band yang membawakan lagu OMK Lentera ini. Jadi kemarin kami terkendala, yang pertama banget itu terkendala karena vokal. Kami bingung. Sebenarnya isi band itu udah filantropi, tapi di antara kami tidak ada yang punya suara bagus. Jadi ya tadi kami terkendala vokal. Sempat 4 kali ganti vokalis, sampai akhirnya kepilih vokalis yang terakhir ini cewek, bagus. Nanti teman-teman nonton aja di MV originalnya yang kemarin baru rilis, nikmatin aja lagunya. Kemudian itu aja teman-teman, pokoknya jangan lupa nonton MV originalnya, udah rilis, jangan lupa dengerin, nikmatin, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, like juga, komentar, jangan lupa yang baik-baik ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita, di sini saya sebagai sutradara. Nah, untuk pembuatan MV kali ini dilakukan selama 3 kali dalam 3 minggu, dan pembuatan skripnya dilaksanakan selama 3 minggu. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian karena saya dibantu oleh rekan saya yaitu Maria Angelica.
Sejujurnya untuk lokasi syuting itu sangat menyenangkan ya, karena dilaksanakan di 2 tempat. Lokasi pertama itu dilaksanakan di Gereja Paroki Santo Petrus, dan yang kedua itu lokasinya di Jakabaring. Untuk konsep videonya sendiri itu saya menyesuaikan dengan judul lagu, yaitu OMK Lentera, karena di sini saya mengambil suasana siang hari dan malam hari. Nah, untuk siang hari saya mengambil take video itu karena saya ingin mengapresiasi terhadap para pemain band dan para animasi. Dan untuk suasana di malam hari saya ingin menunjukkan eksistensi lenteranya itu sendiri, karena lentera itu kan menggambarkan tentang semangat OMK yang selalu menyala, dan tentunya karya OMK yang tidak pernah padam. Nah, di balik itu juga terdapat keluh kesah dalam pembuatan video MV ini. Nah, mungkin yang paling menonjol itu adalah penyakit ngaretnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang suka ngaret, tolong jangan ngaret-ngaret terus. Karena kalau misalnya kita ngaret itu berpengaruh pada jadwal yang sudah dijadwalkan. Nah, jadi selalu ngulur-ngulur waktu. Nah, namun di balik keluh kesah tersebut tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, itu banyak juga hal-hal yang berkesan menurut saya, yakni antusias dari teman-teman sekalian dan semua orang terlibat aktif, dan juga teman-teman di sini juga saling membantu. Nah, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap teman-teman sekalian. Semoga kalian tetap berkontribusi dalam segala kegiatan ini. Jangan lupa nonton videonya. Dadah. Hai, kenalin, nama aku Dea. Di sini aku mewakilin para animator untuk nyeritain keseruan dan keluh kesah apa aja yang terjadi selama pembuatan MV OMK Lentera yang kedua. Dimulai dari pembuatan gerakannya dulu ya. Untuk gerakan sih itu udah dibuat oleh pemenang lomba juara 1 lomba gerak animasi lagu OMK Lentera yang dimenangkan oleh Paroki Santa Teresia Jambi. Jadi kami di sini tinggal ngikutin aja gerakannya dan kami ubah-ubah sedikit. Untuk keluh kesahnya sih cukup sulit ya, apalagi kami itu belajarnya dari video lombanya terlebih dahulu, baru belajar dari video tutorial gerakan yang diberikan oleh pemenang. Nah, di sini kami dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Selama latihan kami itu senang banget karena latihannya dibawa seru-seruan aja dan gak kerasa tiba saatnya H-1 take video. Nah, tepat H-1 take video kami melakukan gladi bersih dan nentuin baju apa yang bakalan kami pakai besok. Nah, di sini sempat terjadi sedikit perdebatan karena bingung mau pakai baju apa. Jadi kami pilih jalan tengahnya, yaitu pakai baju kaos hitam dan rok hitam. Nah, tiba saatnya pembuatan take video pertama, yaitu di Gereja Santo Petrus Palembang. Di sini kan para animator deg-degan banget karena takut salah. Dan menurut aku cuacanya hari itu cukup kurang mendukung karena tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, dan sempat hujan. Tapi kami semua ngelewatin itu dengan senang, jadi nggak kerasa take video pertama udah selesai. Lalu 2 minggu kemudian kami melakukan take video kedua, yaitu di Jakabaring Sport City Palembang. Nah, di sini itu cuacanya panas banget, tapi untungnya ada teman-teman yang bantu pegangin payung biar para animatornya nggak kepanasan. Tapi keluh kesah kami selama pembuatan MV ini terbayar karena MV-nya bagus banget. Jadi kalian semua jangan lupa nonton MV OMK Lentera yang kedua di channel YouTube OMK Santo Petrus. Dadah! Halo guys, saya Billy. Di sini saya sebagai sesi perlengkapan. Ya, tentunya perlengkapan itu sangat dibutuhkan di sebuah acara. Di sini saya tidak sendirian dan ada rekan-rekan saya yang membantu untuk sebuah acara ini menjadi lebih baik serta berjalan dengan lancar. Yaitu ada Vito, Martin, serta Yosef. Di perlengkapan ini ya tentunya sangat dibutuhkan, terutama membuat video MV dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Perlengkapan ini ya sangat asik dan melelahkan. Ya, yang pertama asik itu karena kerjasama yang sangat rutinitas tanpa batas tentunya.
Dan yang melelahkan itu karena memiliki rasa bahagia tersendiri dari kami semua perkap ini. Ya, perkap ini tentunya sangat tidak membosankan bagi kami orang muda. Kak Yosef nak pagawe. Iya, maaf. Keluh kesah yang dialami oleh kami perkap ini yaitu adanya sebuah miskom, dan itu yang sering kami bicarakan setelah membuat video MV. Video MV ini dibuat untuk menjadikan orang muda itu terus berkarya. Walaupun di situasi yang seperti ini, orang muda harus tetap menyala. OMK Lentera menyala. Halo, saya Ando. Di sini saya berperan sebagai editor dalam pembuatan MV OMK Lentera ini. Proses yang sangat menyenangkan, mengharukan, dan banyak sekali keluh kesahnya bagi saya. Baik itu dalam editing, recording, dan lain-lain, karena saya masuk dalam bagian tersebut. Namun di sini saya ingin menspesifikasikan terkait di bidang editingnya. Yang saya temukan hanya mencari space-space-nya saja, footage-footage yang bagus, bagaimana alur gerakan lah, alur tema yang sudah dibuat teman-teman sutradara seperti skrip, saya harus menyesuaikan, saya harus berpikir ulang kembali bagaimana sehingga alurnya pas untuk dijadikan suatu video. Selain itu lanjut ke online editing. Di online editing itu saya tidak sendiri, saya dibantu sama Bayu Setiaji, teman kita juga dari UMK Santo Petrus. Di online editing saya banyak menambahkan suatu efek seperti color grading, color correction, membuat stabilisasi di Adobe Premiere Pro. Sekian dari saya untuk keluh kesah di bagian editing. Untuk teman-teman juga, semoga apa yang telah kami lakukan itu menyalakan sebuah kobaran api di hati kalian, karena OMK Lentera, OMK menyala. Sekian.